Yo guys, balik lagi sama gue channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya saya akan mengupdate seputaran Bitcoin, ETH, BNB ya teman-teman ya. Jadi langsung aja to the point, market merah merona lagi teman-teman ya. Jadi banyak yang terkoreksi juga koin-koin nih teman-teman ya. Jadi dikasih diskon lagi nih buat kalian-kalian gitu kan yang kemarin nanyain kapan lagi koreksi mau beli bawah ya, ini dikasih koreksi nih ya teman-teman yang nanya-nanyain. Oke, jadi langsung aja kita lihat dari kemarin ya, sudah saya infokan atau update juga video kemarin terakhir itu yang garis warna putih ini ya, membentuk seperti symmetrical triangle bisa dibilang, ataupun juga bearish pennant juga bisa ya teman-teman ya. Memang kalau bearish pennant itu kemarin sudah saya infokan probabilitasnya itu dia lanjut untuk downtrend ya, ketika memang dia breakdown dari support yang terbentuk ya dari segitiga ini teman-teman. Dia sudah breakdown. Nah cuman memang kita bisa lihat atau sudah saya infokan ya, dia breakdown yang nggak langsung seperti teori, langsung jatuh ke 35.000, nggak seperti itu ya, karena memang di bawahnya lagi itu ada beberapa titik support. Nah support itu memang indikasi orang istilahnya cicil beli atau serok bawah itu kan, memang terkadang hit ke area target koreksi, memang kadang-kadang cuman pullback terus langsung masuk lagi ke patternnya dan bisa breakout malah. Itu ya disclaimernya yang harus kalian ketahui ya. Jadi memang ini ada garis warna biru tipis ini teman-teman ya. Ini di sekitaran 41.000 ya. Memang saya sudah beberapa kali infokan ke kisaran 40.000 sampai 41.000 adalah support kuat terdekat dari si Bitcoin jangka pendeknya ya, posisi-posisi sekarang, dan dia berhasil memantul nih. Ya sekarang dia lagi meretest lagi supportnya. Ya dia kan sudah breakdown nih teman-teman ya. Ini saya infokan ya. Ini dia udah breakdown ya, kemudian memantul. Nah, ini lagi meretest lagi nih supportnya. Jika berhasil teman-teman, dia masuk lagi ke segitiga ini. Dia berhasil ya teman-teman, dan bakal ketemu dengan dua resisten. Resisten apa yang terbentuk dari segitiga ini dan dari pola falling wedge yang lebih besarnya ini. Nah, garis warna putih dan kuning ini. Itu teman-teman ya. Jadi itu adalah dua resisten yang harus istilahnya PR-nya si Bitcoin gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk resisten yang pertama itu kisaran berapa dari pola segitiga ini? Yaitu di kisaran $43.500. Next lagi dari falling wedge ya, itu kisaran-kisaran berapa? 44.500 sampai 45.000-an dolar teman-teman. Kisaran-kisaran itu juga menjadi area yang sebelumnya menjadi support nih. Nah, next menjadi resisten. Itu teman-teman. Jadi memang ada dua area penting ya. Ini sekarang nih posisi sekarang. Next lagi di posisi berapa, bro? Ya, next lagi di resisten ini teman-teman yang saya panahin lagi garis warna putih. Next lagi di area berapa yang saya panahin lagi di garis warna kuning ini. Nah, jadi ini adalah 3 titik penting Bitcoin saat ini ya. Jika memang dia kuat mengalami penguatan nih. Yang pertama di sini ya, saya ulangin di sini. Kedua di sini dan ketiganya di sini. Ya, jadi ini ada 3 titik penting untuk Bitcoin. Kita harus lihat dulu dia confirm kuat gak. Kalau kuat breakout ya teman-teman, dia OTW ke beberapa resistennya. Next target lagi gitu kan. Jadi PR-nya masih banyak untuk si Bitcoin ya. Nah next target lagi ke kisaran berapa yang kuat? Kisaran 46.500-an dolar teman-teman. Yaitu adalah next resistance lagi. Dan lebih tingginya lagi kisaran berapa? Kisaran 48.000 sampai 48.700-an dolar. Ya area kuat istilahnya tertinggi terakhir untuk si Bitcoin ya, atau WFB-nya teman-teman. Oke, jadi ini beberapa titik resisten untuk si Bitcoin dan support juga. Udah saya infokan ya, time frame 4 jamnya. Oke, next lagi kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance juga mengalami penguatan ya teman-teman. Memang kita bisa lihat kalau misalkan nih ciri khasnya market lagi down ya, orang-orang memang cenderung nge-trade ke Bitcoin gitu kan, karena induknya ya Bitcoin dari kripto ini gitu kan. Orang-orang cenderung ingin memulihkan pasar terlebih dahulu, makanya orang lebih cenderung nge-trade di Bitcoin. Nah, Bitcoin dominance-nya menguat karena alokasi dana memang cenderung ke Bitcoin. Nanti ketika market sudah lumayan rebound ya, baru nanti alokasi dananya orang-orang cenderung market udah lumayan oke, ya udah saatnya kita coba nge-trade ke altcoin. Itu koin-koin lain selain Bitcoin gitu ya. Biasanya targetnya next itu ya pasti ETH gitu kan, yang big caps gitu kan. Nah, nanti yang bawah-bawahnya biasanya mengikuti atau terdampak. Itu teman-teman ya. Next kita lihat untuk versi rupiahnya, ini Bitcoin dulu ya, jangan BNB dulu, Bitcoin dulu. Nah ini time frame 1 jam saya pakai lebih kecil lagi ya. Dia kalau saya lihat juga membentuk seperti falling wedge pattern. Ini falling wedge pattern juga resistennya ini ya berpapasan pas dengan EMA 21 dan 34 nya, atau garis warna biru dan merahnya. Nih ya, tuh teman-teman. Ya jadi memang ketika
dia mampu breakout ya teman-teman, next target terdekat di kisaran berapa di sini. Nah, ketika dia mampu breakout ya ke kisaran 610 sampai 615 jutaan lah kisaran itu jika dia mampu breakout. Ya, next target lagi di kisaran berapa? Nih di sini, kotak base biru ini next target teman-teman. Itu sekitaran 627 juta sampai 640 juta lah kisaran itulah teman-teman. Ya, jadi ini adalah target satu, kemudian ini adalah target keduanya dari si Bitcoin. Gitu ya, ketika memang mampu mengalami penguatan. Itu teman-teman ya. Dan masih sama seperti yang tadi saya infokan, di WFB-nya itu adalah resisten terkuat ya teman-teman. Untuk jangka pendeknya itu kisaran berapa? 686 jutaan sampai kisaran 700 juta. Ya, jadi itu adalah info untuk Bitcoinnya. Ini kita bisa lihat time frame lebih kecilnya dari 1 jamnya. Oke, dia juga sudah golden cross juga. Kalau misalkan kita lihat time frame 4 jamnya, dia juga sudah golden cross dari area oversold. Itu teman-teman ya. Kemudian kita lihat untuk si BNB-nya. Nah, untuk si BNB-nya juga masih di key level supportnya. Ya, kisaran berapa? Kisaran 4.500-an sekian sampai 4.800 teman-teman. Ya, dia jadi hit lagi ke area sini. Beberapa kali sudah saya infokan juga ke kisaran-kisaran itu. Jadi buat kalian yang misalkan sudah cicil beli ya, tadi di kisaran 4.700 sekian atau 4.800, sekarang sudah mantul teman-teman ya. Dan dia harus melintas di EMA 21 dan 34-nya yang nanyain resist terdekatnya atau sekitaran 4.900 sampai 5 juta rupiah. Itu terdekat dari si BNB. Ya, next target lagi di sekitar berapa? 5,3 sampai 5.500. Next lagi di kisaran 6 juta sampai 6.200 ya. Jadi ini ada beberapa titik resisten terdekat dari si BNB. Ya, jadi itu yang harus kalian perhatikan juga teman-teman ya. Jadi yang udah beli kisaran 4,8, 4,7, ya udah tinggal melihat market semoga up ke beberapa titik resisten atasnya gitu ya. Pasti juga berjalannya nggak mulus, pasti ada candle hijau, candle merah dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lihat untuk si ETH atau Ethereum-nya. Oke, si Ethereum juga masuk ke key level dari si supportnya. Itu kisaran 38 juta sampai 40 juta sekian. Dan sekarang sudah memantul ya teman-teman ke kisaran 41 juta sekian. Dia juga sudah golden cross dari stochastic RSI time frame 4 jamnya. Ya, dia jadi kemungkinan besar meretest untuk EMA 21 dan 34-nya itu ke kisaran berapa? 42 sampai 43 jutaan. Ya, jadi di area sini teman-teman. Nah, di sini. Ya, di area-area sini teman-teman. Yang sebelumnya juga menjadi support dari si Ethereum di sini ya. Ini target pertama, next lagi kisaran berapa? 44 sampai 45 juta. Next lagi ke 46 sekian sampai 47 sekian juta teman-teman ya untuk target si ETH selanjutnya ya. Jadi memang ini adalah key supportnya si Ethereum jangka pendeknya ya. Sudah saya infokan ya teman-teman ya. Oke. Next lagi saya bakalan bahas untuk koin apa ya? Kita lihat untuk koin Theta teman-teman ya. Theta karena memang sudah deket sama eventnya kan, banyak banget tolong bahas Theta ya. Jadi kita bisa lihat Theta ini ya sudah hit di supportnya dia nih. Nah ya teman-teman, tadi ke kisaran-kisaran 67.000 sekian dan sekarang up ke 69.000 ya. Jadi kita bisa lihat ini ya. Ini resisten yang cukup kuat dari si Theta. Terakhir dari 100.000 sampai ini downtrend gitu kan teman-teman, kita bisa lihat ya di sini. Ini resisten yang cukup kuat warna hijau ini yang saya gambarin nih. Nah, saya tebelin ya. Jadi ketika dia mampu breakout ya teman-teman dari resisten ini juga bertemu dengan EMA 21 dan 34-nya nih. Ya, kisaran-kisaran berapa? 71.000 sekian ya teman-teman ya. Next target di kisaran berapa? Nih, TP istilahnya next resisten ya. Itu kisaran 80.000 sampai kisaran 82.000 sekian. Kemudian next lagi 88 sampai 90.000 sekian. Dan next lagi ke kisaran 98.000 sampai 100.000. Ya, jadi ada berapa? 1, 2, 3 resisten. Next ketika dia memang mampu untuk break out ya teman-teman untuk si Theta ini sendiri time frame 4 jamnya. Oke. Jadi itu yang bisa saya infokan teman-teman mengenai beberapa koin ya yang nanya-nanyain ya potensinya bagaimana. Menurut saya Theta juga masih murah sekali ya teman-teman. Jadi masih sangat mungkin sekali dia hit ke beberapa area resisten atasnya lagi ketika memang dia mampu breakout ya teman-teman ya. Jadi memang kalau misalkan dia malah breakdown ya kita bisa lihat di sini ada beberapa support ya. Support bawahnya lagi ya teman-teman itu kisaran 60.000 sampai 64.000 rupiah ya. Kemudian yang lebih bawahnya lagi itu kisaran berapa? Kisaran ke 50.000 sampai 55.000 rupiah. Ya, jadi itu adalah support dan resisten dari si Theta ini sendiri. Kalian bisa dior kembali ya, tentukan pilihan kalian kembali ya, istilahnya mau open posisi sekarang atau memang nunggu di support bawahnya lagi.
ya. Bebas aja pilihan kalian ya teman-teman, atau nunggu setelah dia breakout kemudian retest dulu, ya bebas lah. Itu aja teman-teman yang bisa saya infokan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.